Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Guru Milenial Banyuwangi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat laporan SPT tahunan bagi wajib pajak atau yang mempunyai NPWP. Baik, langkah pertama kita buka jendela browsing melalui Chrome dengan kita ketik DJP Online. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita klik yang paling atas DJP Online Ditjen Pajak, maka akan muncul menu login. Nah, kita isikan NPWP atau NIK bagi yang sudah divalidasi. Nanti sekalian saya mau berikan tata caranya memvalidasi NIK dan NPWP. Jadi untuk tahun 2024 NIK itu akan divalidasi dengan NPWP. Jadi nanti kita menggunakan NPWP cukup menggunakan NIK, dan juga BPJS ikut menggunakan NIK. Jadi nomor induk kependudukan kita kan berguna untuk NPWP dan juga berguna untuk BPJS. Baik, kita isikan NPWP di sini, kemudian kita isikan kata sandi, kemudian kode keamanan yang berwarna biru ini kita salin di sini, kemudian kita login, maka akan masuk ke halaman berikutnya. Namun bagi kebanyakan yang lupa, maka kita bisa klik dengan lupa kata sandi seperti ini, maka kita akan diminta untuk permohonan ubah kata sandi di sini. Caranya kita masukkan NPWP kita, kemudian nomor EVIN. Nah, di sini kebanyakan yang lupa adalah nomor EVIN-nya. Bagaimana cara mendapatkan nomor EVIN? Kalau dulu tahun 2022 itu ada layanan EVIN di kantor-kantor kecamatan biasanya, kalau tidak langsung di kantor pajak. Namun untuk tahun ini ternyata layanan EVIN cukup melalui layanan WhatsApp. Nomornya adalah 0858 100627. Kemudian kita ketik EVIN, maka akan dibalas permohonan EVIN harus sesuai format. Maka kita dikirimi contoh formatnya, kemudian kita copy, kita paste, kita isi NPWP, nama kita, telepon, email, NIK ini khusus yang wajib pajak perorangan atau pribadi, kemudian NPWP-PC khusus bagi wajib pajak badan. Kita isi semua, kita kirimkan, kemudian kita akan dibalas, permintaan EVIN Anda telah kami terima, terdapat satu antrian kalau ada satu antrian, kalau tidak ada antrian, begitu dan seterusnya. Lanjutannya adalah permintaan EVIN hanya diproses pada hari kerja pada jam 08.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat. Mohon ditunggu. Ini saya mengirimkan pada pukul 17, berarti di luar jam kerja. Dan ternyata beberapa menit kemudian di luar jam kerja itu kita pun langsung mendapatkan nomor EVIN. Kalau sudah mendapatkan nomor EVIN, kemudian kita isikan NPWP di sini, EVIN-nya kita isikan. Kalau lupa email, kita centang lupa email dan berikan email yang baru supaya kita dapat membuka email yang baru tersebut. Masukkan kode keamanan di sini, kemudian submit. Setelah kita submit, maka akan muncul di email, dan email kita buka. Nah, ini saya sudah mendapatkan kiriman email. Nah, seperti ini. Ubah password. Kita lakukan ubah password melalui email di sini. Setelah kita lakukan ubah password, pastikan password yang baru kita catat atau kita ingat-ingat supaya kita tidak lupa lagi. Kemudian setelah mendapatkan password, kita masuk dengan password yang baru saja kita perbaharui. Baik, langkah-langkahnya adalah kita masukkan NPWP kita dan kata sandi yang kita perbaharui. Jangan lupa salin kode keamanan di sini. Kemudian kita login.
ini adalah menu utama pada layanan pajak. Kemudian kalau kita mau memvalidkan NIK atau NIK kita dan NPWP, kita klik tombol profile, kemudian klik lagi profil saya, kita cocokkan dengan KTP kita. Kalau sudah valid, berarti untuk masuk, untuk login, kita bisa menggunakan NIK kita, tidak perlu NPWP. Baik, akan saya lanjutkan untuk membuat lapor STP. Kita klik di sini lapor karena kita membuat laporan. Nah, setelah tampil menu ini, langsung kita klik e-filing. Kita tunggu beberapa saat. Setelah kita klik dan muncul ini, kita klik buat STP. Nah, di sini kita ada satu pertanyaan. Jika kita klik, maka akan muncul selanjutnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Jika iya, maka akan muncul seperti ini, upload STP. Kalau tidak, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita jawab tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kita tahu penghasilan bruto itu adalah, penghasilan bruto merupakan jumlah penghasilan kotor yang dimiliki oleh seseorang sebagai upah atas pekerjaannya. Berarti yang kita hitung di sini adalah pendapatan kotor. Berarti semua pendapatan. Kita jawab ya. Maka akan muncul SPT 1770SS. Kalau kita penghasilan kita lebih dari 60 juta, maka kita klik tidak dan ada lanjutannya seperti ini. Karena kurang dari 60 juta rupiah per tahun, maka kita klik iya, dan yang muncul SPT 1770SS. Sangat sederhana. Kita klik SPT 1770SS, maka akan muncul halaman berikutnya seperti ini, dan kita sudah mengerjakan atau langkah kita sudah 33,33%. Kita pilih tahun pajak 2022, normal, pembetulan tidak ada. Kalau ada kita isi, kalau tidak ada klik selanjutnya. Nah, berikutnya tampil halaman seperti yang kita lihat ini. Kita sudah 66,67% langkah kita. Kemudian kita isikan pendapatan kita di sini. Kita hitung pendapatan kita. Ya, kita isi sesuai dengan pendapatan kita. 45.600 rupiah. Nah, setelah muncul halaman seperti ini, kita isi yang nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, dan penghasilan neto dalam negeri. Kita isikan pendapatan kita di sini. Kita kalikan penghasilan kita per bulan, kita kali 12. Ini pendapatan istri saya. Tadi saya sudah mengerjakan milik saya, dan ini saya masukkan 45.600 rupiah pendapatan bruto. Kemudian pengurangan, kalau tidak ada kita tidak isi, kalau ada kita isi. Kemudian nomor 3, penghasilan tidak kena pajak, kita pilih. Kalau belum dipilih, maka di sini akan merah ya. Nah, ini kalau belum diisi, ini akan merah, kurang bayar. Kalau nomor 3-nya diisi, kita pilih misalkan kawin tanggungan 2 orang, kita isi, maka hasilnya nomor 7 yang kurang bayar tadi akan berubah menjadi nihil. Setelah selesai, kita lakukan langkah berikutnya. Ini
tadi yang A. Kemudian yang B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Kalau ada kita isi, kalau tidak ada kita biarkan 0 seperti ini. Kita klik berikutnya. Kemudian yang C, daftar harta dan kewajiban, jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Kalau ada kita isi, kalau tidak ada kita biarkan 0, dan nomor 12 juga demikian. Kalau sudah selesai kita klik berikutnya. D, pernyataan dengan menyadari sepenuhnya bla 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 bla. Kalian baca dengan jelas, dengan hati-hati. Kemudian kita klik setuju. Setelah setuju kita klik selanjutnya. Nah, kita sudah 100% mengerjakannya. Tinggal satu langkah lagi, ambil kode verifikasi di sini. Nah, di sini kita pilih melalui email atau melalui SMS. Kita pilih email. Oke. Sukses. Ya. Kemudian kita buka email kita. Belum masuk. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kalau sudah ada kode verifikasi, kita copy, kita pastekan di sini, kita salin di sini, kemudian kirim SPT. Penghasilan Anda di bawah PTKP, berarti ini adalah informasinya. Berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan wajib pajak non-efektif. Permohonan wajib pajak NE dapat diunduh di sini. Berarti kita sudah melakukan lapor SPT tahunan. Informasinya, SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirimkan ke email Anda. Apa respon Anda terhadap layanan ini? Karena sudah selesai dan semuanya lancar, maka saya klik puas. Dan ini adalah tombol-tombol ini, lihat SPT, kirim ulang BPE, kemudian ini adalah lihat BPE. Ini berikut, ini adalah bukti penerimaan elektronik Anda. Nama, email, cetera, sekian. Status SPT nihil, nominal 0. Berarti sudah melakukan lapor SPT tahunan. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan tentang validasi NIK dan juga cara lapor SPT tahunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.